Halo, selamat datang di Kenyataan Menjadi Dewasa. Halo teman-teman, balik lagi sama gua Mamet. Di umur 25 ini gua selalu berpikir untuk apa lagi ya, maksudnya selain kerja, gue juga pengen banget bikin bisnis atau ngerintis suatu bisnis gitu. Tapi ya itu tadi, gue menyisihkan uang gue untuk modal bisnis, tapi gue nggak tahu harus harus apa, bisnis apa yang gue jalanin gitu. Terus gue pernah denger juga kalau kata orang, ya lo jalan bisnis dari apa yang lo tahu atau dari apa yang lo suka gitu. Nah tapi sampai sekarang gue juga belum tahu apa yang gue suka dan apa yang gue pengen capai gitu. Nah kebetulan di pekerjaan gue kali ini gue ditemuin oleh Kang Omes. Dan gue baru tahu ternyata Kang Omes tuh banyak banget jalur bisnisnya gitu. Dan gue pengen nanya Kang. Gue deg-degan Kang. Santai dong. Halo, aku Omes. Selamat datang di Menjadi Dewasa. Kang, di umur 2 ya di umur 25 gue pengen bikin suatu bisnis gitu Kang. Gue udah nabung buat modal, mungkin gak terlalu besar, tapi gue nggak tahu tujuan modal gue ini untuk bikin apa gitu Kang. Selalu orang yang mau memulai bisnis ada dua macam ya, pastilah semua dunia pasti ada dua macam. Ada yang sudah siap, tahu mau ngapain, ada yang benar-benar mau ngapain tapi bingung mesti mulai dari mana. Tapi gue suka sama orang yang mau mulai berbisnis karena dia mau berdiri di atas kakinya sendiri. Itu yang gue respect. Terus dia mau mencoba sesuatu, berarti dia berani menantang keberuntungannya, menantang kenyamanannya, menantang kebiasaannya. Tapi salah satu yang selalu gue, ini jadi terlalu serius ya, tapi gak apa-apa, chill ya. Kalau gue dalam bisnis apapun sih, dalam kegiatan kehidupan, gue suka nyempil-nyempilin ini sunnah Rasul gitu. Ya sebagus-bagusnya pekerjaan ya berdagang, berbisnis gitu. Jadi itu yang selalu gue tanamkan. Dan buat kayak lu di usia 25, itu kan masa-masa kritis. Bisa jadi ini uang gua untuk masa depan, pertaruhan gua di sini. Kayak begitu kan? Tapi percayalah, setiap bisnis bentuk pertaruhannya kan seperti itu. Umur lu 25, 30, 35, 40, 70. Karena bisnis itu pertaruhan. Nah, bagus memulai bisnis dari sesuatu yang lu suka. Bagus memulai bisnis dari sesuatu yang lu kuasai. Tapi buat gua, paling bagus memulai bisnis dari sesuatu yang sudah lu persiapkan dengan matang. Oh gitu Kang. Kayak nah balik lagi tuh Kang, ketika gue punya teman-teman yang sedang melakukan atau mengerjakan istilahnya partnership bisnis gitu Kang ya. Dan gue melihat hal itu tidak berjalan dengan baik atau berjalan dengan semestinya. Ya balik lagi Kang, ketika gue ingin memulai, gue sudah dihadapkan dengan kejadian itu Kang. Jadi gue ngerasa, aduh kalau misalnya gue bisnis, percuma uang yang gue tabung, mendingan gue beliin sesuatu atau gue alihkan sesuatu gitu Kang, daripada gue ngeliat teman gue terus gue gagal, ya duit gue juga yang udah gue kumpulin juga hilang gitu Kang. Nih kalau dengar begitu ya, satu quotes nih. Bisnis bukan buat orang penakut. Kalau dari awal udah takut, jangan berbisnis sudah. Karena ketakutan itu yang membuat lu terus bertahan. Takut rugi, lu terus muterin otak lu. Takut ketipu, lu terus muterin otak lu terus belajar tentang legal, tentang peraturan-peraturan yang ada. Ya kan? Lu takut duit lu hilang, ya lu harus pertahankan. Karena itu takut yang betul dalam bisnis. Tapi kalau penakut yang memang, aduh bakal gini ya, aduh bakal gitu gak ya, ya bisnis buat orang yang berani ngambil atau ngadepin rasa takut tadi yang gue bilangin gitu. Dan buat teman-teman yang berpartner, ini selalu ada orang, kalau gue beberapa kali diundang jadi pembicara untuk soal ngomongin bisnis, ada selalu banyak orang begini, bisnis tuh harus duit sendiri, jangan berpartner, nanti dibagi duitnya, ntar gimana kalau dibawa kabur, ntar gimana kalau begini. Lu punya bisnis sendiri, lu punya misalkan toko, store, lu punya store manager, emang dia gak akan ngambil duit lu? Lu punya karyawan, emang dia gak akan ambil duit lu? Sama, semua kemungkinan itu ada, tinggal memperkecil semua kemungkinan itu. Nah, kalau buat teman-teman yang mau berbisnis terus takut, nanti ada cerita berpartner gini-gini, ini paling simpel. Lu punya modal 1 juta rupiah. Dari 1 juta lu bisa menghasilkan berapa? 10 juta. Nah, lu ngumpulin sama teman-teman lu berlima, punya modal jadi 5 juta. Ternyata dari 5 juta lu bisa dapat berapa? 100 juta atau 50 juta.
itu aja lu sudah melipat gandakan apa yang bisa menjadi keuntungan. Dulu gue orang yang begitu, nggak bisa, bisnis tuh harus sendiri, uang sendiri, apa-apa sendiri. Setelah kesini gue ngelihat menyesuaikan. Ya kalau memang bisnis lu modalnya cukup segitu, lu sangat menguasai hal itu, hajar. Kalau menurut lu, wah nggak bisa, modal gue kurang, kayaknya gue butuh tambahan dana, ya cari teman. Aduh, modal gue cukup, tapi gue nggak menguasai bisnis ini. Cari partner yang mempunyai skill itu. Lu yang punya modal, tapi partnership, tinggal bagi saham, kayak gitu. Oh gitu. Tapi nih Kang ya, yang tadi lo bilang hajar gitu Kang, hajar apa aja yang di depan lo. Gue sebenarnya ada beberapa notes ataupun list bisnis apa yang pengen gue coba gitu Kang. Waktu itu yang pertama makanan, gue ini mungkin namanya agak aneh nih Kang. Namanya kerak iler. Itu kerak telur yang bikin ngiler karena gue ngelihat wah ketika orang di Jakarta banyak orang yang dari daerah mau ke Jakarta kan, ketika dia balik lagi ke daerahnya dia nggak punya jajanan khas ke Jakarta gitu. Gue pengen bikin kerak telur tapi ada semacam topping-toppingnya gitu. Nah terus satu lagi adalah yang biasa gue pakai adalah baju hitam gitu Kang. Gue ngelihat kenapa gue nggak coba jualan clothing gitu ya, maksudnya namanya all item, jadi gue ngejual atasan bawahan tapi hitam doang gitu Kang. Nah sebenarnya bisnis apa sih ketika lo baru memulai gitu, apa yang harus lo coba? Apakah itu langsung kayak gua yang mainstream makanan ataupun clothing, atau sebenarnya ada bisnis yang lo bisa jalanin yang nggak terlalu mainstream, yang nggak terlalu udah banyak pemainnya gitu Kang? Ya, ini kalau saran dari gua, ya makanan itu bisnis yang paling aman kalau secara kelangsungan bisnis. Karena kebutuhan pokok. Lu ketika berbisnis berhubungan dengan kebutuhan pokok, aman sudah secara kelangsungan. Tapi supaya aman tuh kan gimana? Ya makanan tuh paling susah. Harus enak. Gak enak ditinggalin, lo mau bikin oh ini begini variasi ini tapi nggak enak, selesai gitu. Dan kalau contoh tadi kerak iler, kalau secara bisnis nih gue kasih tahu nggak bisa lu mengkonotasikan sesuatu yang dimakan dengan sesuatu yang jorok, ya kan? Itu bukan nggak bisa, silahkan dicoba. Cuman menurut gua kurang wise. Karena gua pun orang yang suka nge-branding, bikin nama, logo, filosofi warna, ya ibaratnya apa ya, GSM lah, yang graphic standard manual atau apalah itu istilahnya. Nah, gue emang senengnya begitu-begitu semua tertata. Kalau kayak all item tuh bisa. Cuman kalau memang berarti di situ niche banget, pengembangannya mau gimana nanti. Nah, lo harus pikirkan. Oh ya gue item. Nanti berkembang bisnis sejauh apa? Konsepnya mau gimana? Misalkan all item, lu desainer, all item gak apa-apa, lu desainer kok. Dicari Virgil Abloh ya gitu, karakter gua, ini karakter gua. Gitu. Kalau clothing, ke depannya gimana? Beda kan? Clothing tuh toko, ya lu ini desainer. Lu mau hadir sebagai apa? Gitu, akan dicari nggak? Gitu. Kalau bikin mindset lu harus jauh, ya. Gua selalu ditanya, mau bikin apa? Clothing line. Kayak apa? Ya distro enggak. Lo harus mikirnya kayak apa coba. Lu akan berubah pikiran. Gue mau bikin all item. Mau bikin apa? Ya clothing Kang. Nanti gue suruh, jangan bikin kayak Zara. Nah itu namanya cita-cita, itu mindset bisnis. Pasti lu akan merubah konsep all item lu pasti. Coba, logikanya lu bikin kayak Zara, all item, make sense gak ya? Berarti kalau enggak, gue harus bikin gini, pasti berubah kok. Ketika pemikiran lu masih di situ, ya bisnis lu akan sebesar itu. Kalau mindset lu udah gede, lu akan bergerak ke sana kok. Beda kan? Ya coba lu bayangin tadi yang lu bikin all item konsepnya apa? Clothing, distro kayak di Tebet apa gitu kan. Ya atau enggak distro-distro yang udah ada di Indonesia yang sukses. Nah, sekarang gua kasih tau, coba bikin kayak Zara, pasti akan berubah semua mindset lu. Ya item doang bisa nggak ya? Berarti itemnya harus begini ya. Konsepnya begini. Orang Amerika gimana? Pasti gitu. Mindset. Nah, terus pertanyaan yang tadi dari lu soal apa namanya? Bisnis apa? Nah, itu namanya intuisi sih. Ya. Buat temen-temen, gue tuh suka begini. Kopi. Semua bikin kopi. Iya. Sebutin lagi apa? Dulu bakmi, semua bikin bakmi. Rice bowl, semua bikin rice bowl. Bikin apa lagi? Sate taichan, semua bikin sate taichan. Gak apa-apa. Itu namanya bisnis tren. Ya kan? Ya ada waktunya namanya tren. Yang bertahan ada. Kalau gue suka bikin konsep begini, yang akan bertahan, yang pertama kali itu akan bertahan itu namanya pioneer.
Tapi yang lebih kaya yang kedua yang ketiga karena penyempurnaan. Keempat, kelima oke lah tergantung tren bisnisnya. Keenam sampai 100 kayak mati kok ujung-ujungnya. Kalau dia nggak pinter, ya pioneer juga bisa mati juga. Cuman at least masih bertahan lebih lama lah. Nah buat teman-teman, kalau mau bikin bisnis apa yang bagus, coba deh. Jangan, kan orang bilang apa yang lu sukain bagus, lu ngerjainnya pakai passion. Cuman kalau dalam bisnis kadang passion tuh yang menyesatkan. Lu jadi nggak tahu ini rugi atau enggak. Karena wah ini gue suka banget, ini rugi loh. Secara neraca aja lu sebetulnya setahun 2 tahun lagi lu hancur. Tapi karena ini passion gue. Nah gue tuh selalu bilang tuh hati-hati dengan passion. Passion lu harus dinaikin lagi. Gini, lu suka musik, passion gue musik, terus berbisnis. Passion gue di musik, berbisnis musik. Nah, bisnisnya dulu baru musiknya. Jadi passion lu harus di bisnisnya dulu, ngerti gak? Passion gue di bisnis. Passion gue musik. Bisnis musik, bukan musik bisnis. Bisnisnya dulu. Jadi passion gue, oke gue harus belajar bisnis. Kayak gimana ngembanginnya. Intinya adalah yang mau gue sharing itu adalah, coba deh kalau passionnya bisnis, lu bakal ngulik, apa lagi ya? Jualan apa ya? Bikin apa ya? Menurut gue, itu akhirnya akan keluar, ya bisnis pasti itu aja kok. Makanan, musik, ya sandang pangan papan dan gitu-gitu. Cuman ketika passion lu bisnis, paling sederhana ya, gue selalu ngambil contoh adalah teman-teman kita yang bikin keripik pedes. Keripik, singkong, dari zaman penjajahan Belanda orang Indonesia makan itu. Ya kan? Gimana tuh orang bisnis bisa nge-branding itu, nambahin pedes. Level 1, 2, 3. Dari zaman dulu keripik singkong mah ada. Keripik pedas dari zaman dulu ada. Keripik pakai asin, garam, keripik pakai bumbu cabai ada. Dia menambah kategori level 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 10. Nah, itu bisnis. Nah, ketika anak seumuran gue disuruh ataupun diajak ngobrol berbisnis, Kang, otomatis pikiran dia akan bisnisnya yang keren gitu, Kang. Dalam artian yang tadi kayak gue mungkin clothing, coffee shop. Dan gue juga sempat kepikir kenapa gue nggak jadi supplier ikan pecel lele aja ya, maksudnya pecel lele kan banyak tuh. Tapi ya balik lagi itu iya, Kang, itu gimana ya, kayak cara ngerubah mindset gue untuk lebih aware dengan sekitar, mungkin jadi supplier atau gimana sih, Kang? Gampang. Lu mau keren mau kaya. Simple. Mau keren mau kaya. Masalahnya di usia lu sama kok. Gue juga pengen keren lah. Belum memikirkan mungkin anak, istri, masa depan gimana. Kalau gue sih udah memikirkan sih dari SMP, SMA. Cuman kalau buat gue, bisnis tuh lu mau keren mau kaya. Simple aja. Ya kan, mau keuntungan kan. Ya kalau memang lu bisa keren dan untung, jago, mantep udah gitu. Kayak gue influencer, public figure, gue udah punya kelebihan. Lu baru melangkah 1 kali, gue mah udah 10 langkah sekali langkah. Brandnya gue udah punya, relasi gue udah ada, alat untuk promosi gue udah punya, followers Instagram, brand personal, kenalan televisi dan radio, media gitu. Nah buat teman-teman yang gue mah nggak dapet privilege itu, lah gue dapet privilege ini kan gue juga dari usaha dari nol juga sama gitu. Nah kalian juga teman-teman nih, kalau mau mulai bisnis, mulai usaha, ya kalian harus, intinya ya, lu mau bikin keren kayak, mau bikin kaya kayak, mending kaya dulu baru keren kalau gue ya. Daripada keren tapi lu jadi kere, ya kan? Yang paling penting tuh kalau mau bisnis, riset. Lu riset dulu deh. Lu tuh belajar dari kesuksesan orang-orang. Ketika orang itu sukses, lu tinggal memodifikasinya. Jalurnya, tracknya lu ikutin. Berarti nggak apa-apa jadi followers, Kang. Maksudnya jadi dengan lo mengamati. Ya amati, tiru, modifikasi. Ya itu gue bilang, clothing. Ada pioneer, misalkan kita sebut dari zaman dulu 347, ya kan? Emang dulu nggak ada? Ada Vido Dido, C59, sebutin semua merek ada kok. Dia membuat konsep baru dengan desain yang anak muda, print yang khas, desain print yang khas di kaosnya, saat yang lain polosan doang, ya kan? Warna itu kan pioneer untuk bidangnya. Kaos dari dulu juga ada, semua bisnis dari dulu juga ada kok. Kecuali dijual beli planet itu belum ada. Ya dong. Semua pasti sama kok. Gak usah gua harus jadi yang pertama. Bagus.
Tapi pertama tuh jadi apa coba? Lu mau bikin apa? Gak ada yang pertama kok. Coba kecuali lu penemu. Ah, Oke Kang, berarti kan lu mendapat semua intuisi ataupun pelajaran ini dari bisnis yang udah lu jalanin Kang. Sebenarnya bisnis pertama yang lu jalanin itu apa sih Kang? bisnis pertama yang gue jalanin adalah SD kelas 3. Gue jualan permen keliling kelas. Ya jualan permen gue. Gue kan dari kampung. Selalu ada, kalau zaman angkatan gue kan ada iklan-iklan permen di TV itu Big Bubble, Jagoan Neon. Gue tuh ke pasar. Gue beli setiap sore. Paginya gue jualin. Gitu. Nyokap gue nggak tahu. Emang gue seneng aja. Gue jualan es gue mah. Suruh nyokap gue. Di sekolah Kang? Di sekolah. Di sekolah ke kelas-kelas gue. Serius, SD itu gua kalau bulan puasa tuh di Sukabumi, rumah gua di Cisaat, ada alun-alun masjidnya gitu. Orang ngabuburit kalau orang Sunda kan. Gua mah sewa-sewain komik dari SD tuh. Kalau nanya bisnis gua dari kapan? Dari kecil. Kuliah gua punya coffee shop pinggir jalan tuh di Bandung, di Dago. Bikin begitu-begitu, dan kalau sekarang total gua berarti jalanin bisnis ya. Saat ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 running barengan. Oke Kang, jadi gue ada pikiran sedikit bahwa memulai sesuatu yang kita senang untuk berbisnis itu ternyata bukan jaminan bisnis kita akan berjalan dengan baik ya Kang. Kalau buat gue sih iya. Itu tuh hanya bensin. Semangat. Semangat tuh bakal tinggi. Cuman buat gue, hati-hati. Kadang orang suka lupa. Esensi bisnis itu ya mencari keuntungan buat gue ya. Walaupun keuntungan itu, uang sih pasti keuntungan uang. Cuman kan next round-nya itu beda lagi. Banyak banget keuntungan tuh. Ketika lu masuk politik, ada keuntungan lain. Ya manusia kan berpolitik, ya kan? Ada keperluan kepentingan lain yang bisa lu dapatkan. Nah, ada beberapa bisnis gue yang tidak hanya keuntungan uang yang gue cari gitu. Jadi apa ya? Pokoknya hati-hati terjebak dengan passion. Passion is good. Tinggal lu arahkan aja. Itu tadi udah. Passion lu apa? Broadcast. Bisnis broadcast. Bisnis dulu passionnya gedein. Passion bisnisnya dulu gedein. Walaupun kalau ngomongin begini ya, ujung-ujungnya Tuhan kok. Ujung-ujungnya adalah ya, enggak kok. Gue ini passion gue berhasil sukses. Lu yang nyobain kayak lu 1 juta orang di seluruh dunia, ratusan juta yang nyobain bisnis kayak begitu. Akhirnya ujung-ujungnya keberuntungan. Apapun sih, akhirnya takdir Tuhan itu udah gak bisa dilawan udah. Silahkan cobain apapun kalau takdir lu udah sama yang di atas. Terakhir nih Kang, menurut lo ketika kita memulai bisnis, apa learning by doing atau kita harus pelajarin dulu Kang? Gua, ini tricky nih. Iya. Gue selalu menekankan lu harus jadi yang pertama. Keputusan apapun dalam berbisnis, nah itu hubungannya sama intuisi. Lu harus cetak. Gak bisa tuh. Lu nunggu seminggu, 2 minggu, 3 minggu, sebulan, 2 bulan, tiba-tiba lu jadi followers. Iya, gitu. Nah itu intuisi kalau itu. Karena lu ketika memutuskan itu, set, oke, udah nih, bisa, nih, berhasil nih. Ini arahnya kemana? Oke, kebayang, gitu. Tapi selain intuisi kan diasah, ya kan? Nah, yang paling penting ketika lu mau berbisnis, selain intuisi tadi harus cepat dan lain sebagainya, riset. Jangan pernah memulai bisnis tanpa riset. Gua salah satu dari dulu, gua mulai mengerti riset zaman kuliah kali lah. Mulai mengerti ini tuh harus gimana ya. Sekarang ada Google kok, ada YouTube, lu bisa belajar dari manapun. Please riset, well prepared, dan mindset yang besar. Itu akan merubah semua yang akan lu jalanin dalam bisnis. Gak apa-apa. Bikin tahu goreng kecil di pojokan minimarket, tapi mindset lu gede, bakal gede. Gitu. Ini akan jadi tahu, gua akan ekspor tahu ini. Tahu ini akan gua masukin ke kemasan. Kemasannya itu akan gua bikin pabrik paling gede. Jepang adalah target gua, Korea Selatan target gua, China target gua, gitu. Gak apa-apa lu mulai di pojokan minimarket, tapi ketika mindset lu segede itu, lu akan ke arah sana. Ke arah sana tuh sistem yang lu buat akan ke arah sana. Kualitas yang lu bikin akan ke arah sana.
Kalau lu mikir kayak tadi, kayak gue bilang tadi, lu akan udah mikirin packaging yang mungkin gak akan dipikirin sama orang lain. Ya dong. Yang lain udah aja pakai kotak kertas. Kalau lu udah mikir ke sana, lu udah mikirin packaging. Brand lu aja pasti udah dipikirin. Coba, lu bakal beda ketika mikirin ini akan gue jual ke China, Korea. Lu udah mikirin brand lu, namanya. Pasti lu udah pikirin. Sampai ke tata tertib peraturannya. Gue selalu ngingetin ke teman-teman gue, ayo, hak paten, hak cipta, itu hak intelektual lu. Bikin apapun, hak patenin dulu. Gue pasti begitu. Terus GSM, itu tuh yang standar grafiknya, grafisnya, namanya kenapa, filosofi, warna, font yang digunakan. Lu bisa belajar kok. Coret-coret aja, gak usah pakai profesional. Kalau udah punya modal, ada freelance kok. Lu gak usah hire in-house gitu. Well prepared, itu yang paling penting sih. Oke, terima kasih Kang Omes. Buat teman-teman juga mungkin yang kayak gue yang pengen bikin bisnis tapi nggak tahu apa, yang penting ya maksimalin dulu aja ya Kang. Maksudnya kita belajar dulu, well prepare dulu. Ya semoga apa yang dikejar atau yang dicita-citakan segera terwujud gitu. Ya. Satu ya, ini kan pada muda, jiwanya muda, pengen keren. Ada satu cara keren, walaupun bisnisnya menurut lu, kayak tadi, pecel lele. Lu anak muda keren tuh, yang bisa berkreasi, berinovasi. Gimana tuh pecel lele jadi keren? Itu baru lo keren. Gimana? Aduh, jualan apa ya? Ayam potong, ayam peternakan. Gimana tuh peternakan ayam jadi keren? Itu baru keren. Tapi itu rahasianya nanti gue kasih personal. Oke, terima kasih Kang Omes. Terima kasih teman-teman udah mendengarkan. Sampai jumpa di episode selanjutnya.